sehingga menimbulkan dalam tanda kutip kegaduhan di media sosial, juga bertebaran bermacam spekulasi soal ini. Nah, karena ini sudah pecah di mulut, ya, kita harus mempertanggungjawabkan. Dan saya pikir forum dari sore hingga malam hari ini juga dalam rangka mempertanggungjawabkan apa yang hari ini beredar di tengah-tengah masyarakat soal dana ratusan triliun yang dinilai oleh PPATK itu transaksi keuangan yang mencurigakan. Pak Mahfud merupakan salah satu menteri yang tidak punya rasa takut sama sekali. Buktinya, ketika Pak Mahfud dipanggil Komisi 3 DPR, Menko Polhukam ini tetap datang. Para wakil rakyat dihadapinya tanpa gentar sedikit pun. Kok terus nggak boleh gimana? Apa gunanya ada? Dan ini penting, saudara. Karena apa? Ya, karena saya bekerja berdasar info intelijen. Sering di DPR ini aneh. Kadang-kadang marah-marah gitu. Nggak taunya Markus dia. Marah ke Jaksa Agung, nantinya datang ke kantor Kejaksaan Agung titip kasus. Sehingga menimbulkan dalam tanda kutip kegaduhan gala ke Mahfud MD dan PPATK dari DPR RI sok paling berkuasa dan terkesan ingin melindungi Kementerian Keuangan. Manajemen Direktur Political Economy and Policy Studies atau PEPS, Antoni Budiawan menilai sikap anggota Komisi 3 DPR RI seperti sok paling berkuasa. Hal ini terlibat ketika Komisi 3 melakukan rapat kerja bersama dengan PPATK dan juga Menko Polhukam Mahfud MD. Dalam rapat tersebut DPR terkesan arogan dan menyerang Mahfud MD yang tengah berupaya mengungkapkan transaksi janggal 349 triliun di Kementerian Keuangan. Menurut Antoni, DPR seperti tak sadar bahwa Mahfud MD dan PPATK adalah sebagai mitra kerja, bukan bawahan. Jadi kalau seandainya ada ini, DPR ini seolah-olah rakyat ingin bodoh dan juga seolah sok kuasa terhadap kepala PPATK. Padahal itu adalah mitra, bukan bawahan. Juga kepada Menko Polhukam, kata anonim kepada poplis.id, Jumat 31 Maret 2023. Perihal data-data yang disampaikan Mahfud MD dan PPATK semestinya tidak lagi ada kebingungan bagi DPR. Sebab DPR diduga sudah mengetahui hal itu karena PPATK punya kewajiban untuk melaporkan datanya kepada DPR setiap 6 bulan sekali. Oleh sebab itu, sikap sejumlah anggota DPR yang memanas harapan dengan PPATK dan Mahfud MD membuat Antoni menduga bahwa DPR tengah berupaya untuk melindungi instansi Kemenkeu. Artinya, ingin melindungi siapa kalau dia tahu ini kesalahan yang ada di Kementerian Keuangan? Ia berarti kan mau melindungi Kementerian Keuangan dan dia tahu bahwa ini adalah kesalahan beberapa pegawai yang disebut di Kementerian Keuangan, ujarnya. Apalagi sampai ada anggota DPR yang meminta agar tidak saling membuka aib sesama lembaga. Menurut Antoni, ini pembicaraan yang aneh dan sudah di luar konteks. Sebab apa yang disampaikan MAP yang dia adalah upaya penegakan hukum. Ini kan membicarakan atau pembicaraan atau ucapan yang tidak pantas. Ini bukan masalah aib, ini masalah penegakan hukum dan masalah masyarakat. Anda itu wakil rakyat. Indonesia bagi rakyat kan harus mementingkan kepentingan rakyat. Debat sengit dengan Komisi 3 Mahfud MD. Sentil anggota DPR sok galak di belakang jadi Markus. Bagaimana pendapat Anda tentang berita ini? Silahkan komen di kolom komentar.